am Nadia Elvina. Hari ini aku akan bahas sesuatu yang sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Nah, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum tahu siapa aku adalah atlet dansa yang kurang lebih sekarang sudah sekitar 17 tahun aku menggeluti olahraga dansa ini. Video hari ini aku akan bahas latihanku dansa itu seharga berapa. Nah, ini cukup menarik karena dari kecil aku tahu banget kalau latihan dansa itu quite expensive. Dan yang paling aku menarik lagi dari pembahasan hari ini ini bertujuan untuk mengedukasi atau untuk mengasih tahu seberapa effort atau uang yang dikeluarkan untuk saya sebagai atlet dansa untuk menjadi juara dansa terutama di negaraku sendiri, yaitu Indonesia. Sebelumnya yang udah pernah nonton videoku, welcome back to my YouTube channel. Oke, dansa itu berawal dari negara-negara barat. Nah, negara-negara barat itu contohnya bisa Amerika, Brasil, Eropa. Jadi masuk ke Indonesia itu sendiri sebenarnya banyak diikuti oleh para orang tua. Jadi lebih kebanyakan olahraga dansa ini sebenarnya banyak sekali yang diikuti oleh para orang tua. Kenapa sih orang tua yang banyak sekali mengikuti olahraga dansa ini? Satu, karena olahraga dansa ini tuh mahal. Yang kedua, olahraga dansa ini berpasangan, otomatis pria dan wanita itu cenderung pasti akan berpasangan. Kenapa anak muda nggak mau berpasangan sih? Karena sebenarnya rata-rata dari pengalaman aku sendiri itu mereka risih antara cowok sama cewek, mereka pegangan gitu. Kalau mereka bukan pacaran, kalau mereka bukan teman, mereka kayak ngerasa ini aneh gitu. Cowok sama cewek bisa partneran, kontak langsung badan satu sama lain gitu. Jadi dansa ini cenderung diikuti oleh kebanyakan orang tua yang terutama mereka sudah menikah. Dan kenapa orang tua? Karena rata-rata olahraga dansa ini itu untuk having fun. Jadi kalau mereka sudah selesai kerja, mereka pergi latihan dansa itu mereka ngerasa fun karena mereka bisa latihan olahraga sama istri atau suaminya, atau mereka bisa pakai baju bagus saat mereka latihan. Dan rata-rata karena olahraga dansa ini mahal, mereka yang suami istri yang sudah tua, sudah lanjut usia itu sudah settle di ekonominya. Jadi mereka mampu untuk membayar biaya per jam dari latihan dansa itu tersendiri. Sedangkan anak muda kan masih mencari uang, masih mencari karir. Mereka rata-rata nggak mau atau kesusahan di dansa ini dikarenakan mereka lagi saatnya untuk cari uang, tapi kenapa harus kasih uang gitu. Tapi rata-rata kalau di pengalaman aku sendiri, mereka ikutnya di umur sekitar 3-9 tahun. Itu orang tua pasti akan menjadikan dansa itu sebagai ekstrakurikuler, atau mungkin kegiatan lain seperti piano, atau kegiatan lain seperti olahraga judo ataupun muay thai. Nah, mereka juga punya alternatif lain, yaitu olahraga dansa. Nah, tapi untuk anak muda seusia SMA sampai kurang lebih 28 tahun, mereka akan bingung kenapa aku harus latihan dansa dan mengeluarkan uang, padahal mereka sekarang ini sedang mencari uang atau meniti karirnya gitu. Jadi kenapa kebanyakan dansa itu dipilih sama orang tua? Dan kenapa sih orang tua suka banget latihan dansa? Karena dansa itu selain olahraga bisa keluarin keringat, mereka juga bisa melatih supaya tidak pikun. Karena dansa itu ada hafalannya, tapi juga having fun-nya, tapi juga ada partinya. Jadi ada kan pesta dansa, jadi mereka habis latihan, mereka juga bisa party. Dan mereka juga bisa ngelatih supaya nggak pikun gitu. Oh ya, ada pengalaman menarik dari waktu aku kecil. Semua orang tuh selalu bilang kalau olahraga termahal itu rata-rata adalah golf. Nah, aku punya pengalaman menarik.
Jadi waktu itu, karena aku udah menggeluti kurang lebih 10 tahun di dunia dansa, akhirnya ada teman aku yang ajak aku untuk belajar golf. Jadi kira-kira waktu itu usiaku sekitar 17-18 tahun. Dan aku memulai dong, aku pengen tahu seberapa mahal nih latihan golf itu, seperti apa sih kok orang-orang bilang mahal gitu. Dan ternyata setelah aku ikut latihan golf itu tuh nggak semahal latihan dansa. Jadi karena sejak saat itu aku merasa latihan golf itu enggak semahal latihan dansa. Jadi konsep olahraga termahal itu golf, aku bisa bilang menurutku. Kalau waktu itu aku belajar golf itu kurang lebih dia hitungnya kayak per bola, terus per berapa jam di situ gitu. Jadi aku merasa ya memang sih hitungannya juga nggak murah gitu, tapi aku bisa bilang kalau pengalamanku sendiri dari kecil, aku umur 9 tahun aku udah mulai belajar dansa, dan aku belajar dansa sama guru-guru yang rata-rata adalah pemilik ilmunya itu sendiri. Jadi pemilik ilmunya maksud aku itu mereka berasal dari negara-negara barat seperti Amerika, seperti Eropa, Australia. Jadi aku dari kecil sudah belajar dengan guru-guru yang memiliki ilmunya itu juga sendiri gitu. Sekarang aku mau bahas langsung aja, berapa sih harga latihan dansa per jamnya. Kalau tadi aku bilang aku biasa latihan dari kecil dengan guru-guru yang memang emang punya ilmunya yaitu dari orang barat. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita kembali ke Indonesia dulu. Di Indonesia sendiri memiliki guru yang berpotensi, guru-guru orang Indonesia yang juga punyai ilmu dansa itu sendiri. Jadi di dansa itu ada dua part atau dua bagian yang bisa dipisahkan. Kalau yang part pertama itu yaitu latihan private, dan yang kedua itu latihan grup. Jadi kalau private itu 1 jam, which is 60 menit itu bisa hanya maksimal 2 orang, which is cowok sama cewek. Which is kita satu pasang ya satu jam private ini. Tapi kalau grup, kita boleh mendaftar hanya diri kita sendiri, dan kita bayarnya bukan per jam. Mungkin bayarnya ada yang per jam, juga ada yang mungkin bayarnya per bulan. Jadi aku bisa dansa itu karena my father itu juga atlet dansa dulunya. Jadi dia juga pengajar di Indonesia. Nah, kalau latihan private sama papiku itu sendiri, itu biaya per jamnya 300.000. Kalau 300.000 per orangnya berarti 150.000. Kalau grup kita bisa bilang 12 kali pertemuan mungkin. Wait, I forgot. Nah, biasanya kalau latihan di grup itu lebih murah dan bayarnya bukan lagi per pasang tapi per orang. Tapi hari ini aku mau bahas aja yang private, karena untuk menjadi seorang atlet itu aku biasanya dari kecil pun latihannya yang ikut private. Jadi aku nggak ikut yang ke grup, tapi aku lebih ikut ke private, jadi lebih fokus gitu, lebih intens diajarin antara guru dengan muridnya gitu. Karena dulu aku memang diajarin dari kecil untuk lomba, untuk jadi atlet. Rata-rata aku latihan harusnya 1 minggu itu 1-3 jam. Jadi kalau 1 jamnya 300.000, berarti kalau 3 jam, jadi kalau 1 minggu itu aku latihan 3 jam, which is aku dan partner aku sudah mengeluarkan uang sebesar 900.000 selama 1 minggu dan 3 jam private latihan. Itu belum biaya kalau aku nggak punya studio sendiri di rumah. Otomatis karena aku dansa, aku butuh space yang lumayan besar, jadi aku butuh rent studio yang dimana studionya itu kompeten untuk aku latihan dansa. Nah, biaya latihan per jamnya aja 300.000, belum rent studionya gitu. Oke, kalau kita tadi bahas 1 minggu, kalau kita bahas yang 1 bulan, berarti kalau 1 bulan itu 3 kali 4, 3 jam dikaliin 4 minggu, berarti 3 kali 4 12, 12 dikaliin 300.000, 3.600.000. Jadi per bulan itu dengan mendapatkan 12 jam latihan, aku membayar 3.600.000 rupiah selama 1 bulan 2 orang. Which is kalau zaman itu aku SD itu sudah lebih mahal daripada uang sekolahku gitu. Jadi bisa dibayangin seberapa mahal
latihan dansa untuk menjadi seorang yang serius jadi atlet. Nah, sekarang aku mau bahas gimana kalau aku latihan dansa sama guru luar negeri yang notabene-nya mereka itu adalah orang barat yang tadi aku sebutkan sendiri. Kalau orang Indonesia tadi per jamnya 300.000, sedangkan kalau dengan orang luar negeri minimal di zaman itu mungkin sekitar 600 ribuan. Berarti 2 kali lipatnya. Oke, kita hitung-hitungan lagi ya, 600.000. Biasanya kalau sama orang luar negeri, aku nggak belajar 1 minggu berapa kali. Tapi kita invite mereka datang ke Indonesia misalnya 3 hari. Nah, 3 hari itu aku sehari bisa ambil 4 jam. Which is kalau 3 hari berarti 3 kali, kalau sehari 4 jam, berarti kalau aku 3 hari panggil gurunya itu 4 kali 3, 12 jam. Dan aku latihannya selalu pulang dari aku selalu latihannya setelah pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah aku langsung cepat-cepat makan dan ganti baju, lalu aku langsung latihan karena aku latihan 2 jam break dan 2 jam latihan lagi. Oke, kita hitung-hitungan matematikanya lagi. 4 jam latihan. Kalau 1 jamnya itu 600.000 dikali 4 adalah, jadi sehari aku keluarin untuk 4 jam latihan itu 2.400.000. Kalau dikali 3, karena 3 hari, 2.400.000 dikali 3 adalah 7.200.000. Itu 3 hari gitu latihannya sama orang luar negeri. Kenapa sih harus latihan sama orang luar negeri, bukan sama orang Indonesia aja gitu? Jadi karena aku serius banget untuk menjadi atlet di zaman itu, aku nggak lagi bertanding hanya di Indonesia. Jadi waktu itu aku pertama kali aku mengenal dansa itu di tahun 2004, which is itu 16 tahun lalu ya. 2003 2004 gitu. Pokoknya aku udah dansa kurang lebih sekarang ini sekitar 17 tahun. Jadi di skala itu aku tahun 2004 aku sudah menjuarai di Indonesia itu jadi junior championship 16 tahun. Itu aku sama pasanganku yaitu my brother itu sudah menjuari di Indonesia juara 4. Jadi juara 4, dapat nomor 4 junior under 16. Dan waktu di tahun 2005 aku bertanding di Singapura dan mengikuti under 16 junior championship. Itu aku mendapatkan juara 5 di Singapura. Jadi kenapa sih aku latihan sama orang luar negeri juga yang nggak bisa sama orang Indonesia aja? Karena dimana aku akan bertanding di luar negeri juga yang lawannya juga mereka yang aku nggak bisa hanya punya ilmu yang dari orang-orang Indonesia aja. Aku juga harus punya eksperimen dengan aku belajar atau latihan sama orang luar negeri juga gitu. Nah, di kala itu aku baru under 16. Kalau aku sudah lama-lama makin tahun aku akan bertambah. Aku pernah menjuarai juara 1 under 16 juga. Dan aku latihan. Otomatis aku naik kelas dari junior under 16 ke novice. Habis novice tingkatannya naik lagi untuk ke pre-amateur. Habis itu amateur. Jadi setiap kelas yang naik itu membutuhkan ilmu yang lebih baik lagi. Jadi untuk membutuhkan guru yang lebih kompeten lagi. Jadi kalau dulu itu guru yang dari luar negeri harganya 600.000 pun, saat aku mau guru yang lebih kompeten pun harganya juga lebih mahal gitu. Oh ya, ada poin terpenting lagi. Waktu itu aku kelas SMA kelas 3. Jadi setelah aku lulus SMA, aku pergi ke Jepang untuk training di sana selama kurang lebih 2 bulan. Nah, lucunya lagi, setiap negara itu punya kebijakan masing-masing dalam menentukan harga. Jadi waktu di Jepang itu aku latihan kurang lebih itu per 30 menit hitungannya, bukan lagi per 60 menit gitu. Oh ya, aku kelupaan. Kalau aku tadi bahas, kalau sama latihan sama orang Indonesia itu per 1 jam atau 60 menit itu sekitar 300.000 rupiah. Tapi
Tapi kalau sama orang luar negeri itu 600.000 rupiah bukan 1 jam atau 60 menit, tapi 1 jam mereka itu adalah 45 menit gitu. Jadi selain harganya lebih mahal, tapi 1 jamnya mereka itu bukan 60 menit tapi 45 menit. Bisa dibayangin bahwa harganya lebih mahal tapi jam yang didapatkan pun lebih sedikit gitu. Nah, waktu aku pergi ke Jepang dan training waktu aku 2 bulan itu, aku rata-rata sehari aku hanya mengambil waktu latihan 1-2 jam. Dan bayangin aja, aku training 1 hari itu 1-2 jam dan seminggu 5 kali training. Jadi hanya hari Sabtu sama Minggu aku tidak training. Bayangin aja berapa biaya yang aku keluarkan untuk trainingku selama di Jepang itu. Belum biaya aku tinggal, ini tidak ada sponsor dari manapun. Ini murni dari orang tua aku yang biayai juga. Dan tempat tinggal, tiket ke sana, biaya hidup, tiket pesawat saat aku pergi ke sana. Jadi bisa dibayangin seberapa mahal olahraga dansa ini gitu. Dan di saat aku setelah lulus SMA, aku sudah mencapai karirku, yaitu sudah bertanding di kelas amateur. Dan semakin tinggi kelasnya, semakin juga butuh ilmu yang tinggi, jadi ilmu guru yang tinggi. Aku pernah selama ini latihan dansa itu harga termahal yang pernah aku atau orang tua aku keluarin buat aku sendiri itu per 45 menit, yaitu sekitar 1,6 juta atau kurang lebih 100 US dollar. Selama ini biaya yang termahal yang pernah dikeluarkan oleh orang tuaku maupun aku sendiri dengan my brother as my partner itu untuk latihan per jam per 45 menitnya itu sekitar 100 US dollar. Belum lagi di saat kalau aku cari guru untuk latihan dansa itu terdekat guru yang sangat kompeten untuk di tingkat amateurku ini adalah yang terdekat tuh di Singapura. Jadi aku dan my brother itu harus terbang ke Singapura, stay di sana, biaya hotel, biaya makan lagi, belum biaya latihan dan rent studio. Karena biaya latihan dengan guru sama biaya rent studio juga beda lagi. Jadi ada plusnya lagi gitu. Oke, jadi ini yang terakhir. Intinya aku dari bikin video ini itu sebenarnya untuk menjadi Nadia yang sekarang ini, kalian tahu bahwa saya dengan my brother itu berprestasi di bidang dansa itu, orang tua saya sendiri sudah mengeluarkan uang sangat banyak sekali untuk saya di posisi saya sekarang ini, untuk menjadi juara yang bisa dikirim dari Indonesia atau mewakili Jawa Tengah, untuk mewakili Indonesia sendiri itu bayarnya nggak murah juga gitu. Bahkan kita nggak cuman biaya aja yang dikeluarin, tapi tenaga, bahkan saat latihan kita harus bertengkar karena aku latihan dengan kakakku sendiri gitu. Terus jadi kira-kira bisa dibayangin kalau tadi per jamnya segitu berapa, per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa, which is itu sudah sangat ngambil banyak banget uang yang dikeluarkan oleh orang tuaku sendiri gitu. Oke, finally aku cuma mau bilang bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh orang tuaku, apa yang dididikan pada orang tuaku terhadap aku dan my brother itu adalah investasi. Jadi kenapa my parents itu encourage us itu untuk berprestasi di bidang dansa, karena aku dengan my brother itu nggak pinter di bidang edukasi dalam pelajaran sekolah. Jadi mereka pengen kita tetap sukses, kita bisa menghasilkan uang dari dansa, which is sekarang sudah memang terbukti juga bahwa aku bisa mencetak uang dari dansa karena aku sudah lomba-lomba, aku punya nama, aku menang. Sekarang aku bisa tampil di setiap ada event atau wedding event. Jadi itu menghasilkan uang yang pada akhirnya kita berdua itu bisa bikin usaha juga. Jadi dulu kalau papiku cerita, aku panggil papiku tuh papi, kalau misalnya pun bisnis kita tuh nggak jalan atau mungkin nggak stabil,
dia selalu berpesan pada kita bahwa kamu tuh masih bisa hidup gitu dengan dansa. Jadi di saat kamu nggak bisa ngerjain apapun, usaha kamu gagal, tapi ada satu yang sudah ditanamkan oleh orang tuaku sejak kecil, yaitu prestasiku dansa ini bisa menghasilkan dansa lagi. Contohnya dengan sekarang, karena aku sudah berprestasi, aku sudah di level yang bagus, aku bisa ngajar lagi nih ke murid yang lain, atau aku ngajar ke orang tua yang tadi mau having fun. Jadi untuk menjadi Nadia yang sekarang, setelah yang sudah berprestasi sekarang ini, itu bener-bener usaha dari kedua orang tuaku, juga dari usaha kita pribadi masing-masing, juga sudah mengeluarkan uang, keringat, usaha, darah pun sekalian, karena ya namanya juga olahraga, pasti ada sedikit accident. Dan yang terakhir kali aku mau bilang, everybody wants to be successful until they see what I actually takes. Dan ini special bonus buat kalian semua yang sudah nonton YouTube aku. Aku bisa bilang kenapa aku take video ini dengan judul latihan dansa seharga Louis Vuitton bag. Itu karena zaman dulu mungkin bisa dibilang Louis Vuitton bener-bener apa yang papiku keluarin. Papiku pernah cerita waktu itu dia keluarin aku latihan dansa itu di zaman itu ya, itu mungkin 10 tahun yang lalu ya. Papiku bilang ngeluarin, waktu itu aku latihan 4 harian lah kira-kira sama my brother gitu, papiku ngeluarin uang sekitar 16 juta. Dan saat itu tuh harga LV itu mungkin cheaper than that, atau mungkin harganya segitu juga gitu. Dan harganya memang mahal gitu. Jadi dan sekarang aku bisa bilang saat dimana di sekarang ini aku sudah bisa beli my own bag dari hasil aku latihan dansa juga. Aku berprestasi di dansa, aku bisa bangga kalau sekarang ini aku bisa beli my own LV. Intinya apa yang sudah orang tuaku tuh beri ke aku, sekarang ini aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dengan hasil usahaku yang sudah ditanamkan oleh kedua orang tuaku. So cheers for this LV bag. Terima kasih buat kalian semua yang sudah lihat video aku. Semoga kalian mengerti apa yang menjadi inti dari pokok pembicaraanku hari ini. Intinya aku nggak mau pamer, intinya aku hanya mau kasih tahu bahwa apapun yang kalian perjuangkan itu pasti take something yang bisa ekspensif, bisa juga nggak bermodal. Tapi untuk di dansa ini ya, untuk menjadi aku sekarang ini ya seperti yang tadi aku sebutkan tadi, oke? Jadi kalau aku punya atau menghasilkan salah satunya ini juga pun itu karena semua sudah diperjuangkan dari 17 tahun yang lalu. Thank you for my parents juga, sudah mendidik aku, sudah membiayai aku sehingga menjadi aku yang sekarang ini. Goodbye.